Ada satu sosok nih yang sangat dihormati oleh miliaran orang di seluruh dunia. Tapi pernahkah Anda berpikir bagaimana ceritanya dari sudut pandang Islam? Nah, di sini kisahnya mengambil jalan yang sangat unik dan penuh makna. Yuk kita telusuri bareng-bareng. Oke, jadi pertanyaan besarnya, siapa sih sebenarnya Yesus dalam keyakinan Islam? Jawabannya, jujur aja, mungkin bakal sedikit mengejutkan. Soalnya, dalam tradisi Islam, alur ceritanya punya kedalaman yang unik banget, dan kita akan jelajah itu semua. Pertama-tama, mari kita gunakan nama yang dikenal dalam Islam, Isa. Dan posisinya di sini bukan sekedar tokoh sejarah biasa loh, beliau adalah salah satu nabi yang paling agung dan sangat dicintai. Status Nabi Isa itu istimewa banget. Beliau memegang gelar Ulul Azmi. Artinya apa tuh? Ini adalah gelar untuk nabi-nabi dengan keteguhan hati yang luar biasa. Cuma segelintir nabi yang mendapat gelar ini loh, termasuk Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, dan tentu saja Nabi Muhammad. Jadi ini adalah kelas beratnya para nabi. Dan misinya sangat jelas, membimbing Bani Israel untuk kembali menyembah satu Tuhan. Nah, keagungan kisah Nabi Isa itu sudah dimulai sejak momen kelahirannya. Ini bukan kelahiran biasa, tapi sebuah peristiwa yang begitu ajaib yang menjadi salah satu pilar penting dalam narasi Islam. Jadi ceritanya begini. Suatu hari, malaikat Jibril datang kepada seorang perempuan yang sangat solehah, namanya Maryam. Jibril membawa kabar gembira bahwa Maryam akan punya anak laki-laki, tanpa seorang ayah. Murni sebuah mujizat dari Tuhan. Bisa dibayangin dong gimana reaksi orang-orang waktu Maryam pulang sambil membawa bayi? Wah, tuduhan langsung datang dari mana-mana. Tapi, justru di saat genting inilah, mujizat berikutnya terjadi. Dan inilah yang membuat semua orang terdiam. Untuk membela kehormatan ibunya, bayi Isa yang masih di dalam buayan tiba-tiba berbicara. Coba bayangin, bayi yang baru lahir berkata dengan sangat jelas, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab dan dia menjadikanku seorang nabi." Wow. Ini adalah mujizat pertamanya, sebuah proklamasi dari langit yang seketika membungkam semua tuduhan dan sekaligus menegaskan takdirnya. Dan tentu saja, mukjizatnya tidak berhenti di situ. Sepanjang hidupnya, kenabian Isa terus diperkuat dengan berbagai tanda kebesaran Tuhan untuk membuktikan kebenaran misinya. Mujizat-mujizatnya itu, benar-benar di luar nalar. Misalnya nih, beliau bisa membentuk burung dari tanah liat, lalu meniupnya, dan dengan izin Tuhan, burung itu menjadi hidup dan terbang. Keren banget kan? Beliau juga bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan penderita kusta. Bahkan, yang paling dahsyat, bisa menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal. Ini semua adalah bukti nyata kenabiannya. Tapi, ada satu catatan yang super penting nih. Penting banget untuk dipahami. Menurut narasi Islam, semua mujizat tadi itu bukan datang dari kekuatan Nabi Isa sendiri. Bukan. Setiap keajaiban itu terjadi semata-mata atas izin Allah. Ini adalah poin kunci, penegasan bahwa segala kuasa hanya milik Tuhan. Oke, dengan mukjizat yang sedahsyat itu, lantas pesan apa sih yang sebenarnya dibawa oleh Nabi Isa? Nah, sekarang kita masuk ke inti ajarannya. Pesan yang beliau bawa itu sebenarnya fundamental banget dan sejalan dengan semua nabi sebelumnya. Ayo, sembah hanya satu Tuhan yang sejati. Titik. Beliau datang bukan untuk menghapus hukum Taurat, tapi justru untuk menguatkannya kembali, sambil membawa petunjuk baru dalam Injil. Inti ajarannya adalah tentang kasih sayang, kejujuran, dan kerendahan hati. Hal-hal yang sangat universal. Ya, namanya juga dakwah pasti ada tantangannya. Sama seperti para nabi lain, tidak semua orang langsung menerima pesan Nabi Isa. Tapi, beliau berhasil mengumpulkan sekelompok kecil pengikut yang sangat loyal. Mereka ini dikenal dalam tradisi Islam sebagai Hawariyun, alias para murid setianya. Nah, disinilah ceritanya menjadi sangat berbeda. Ini adalah bagian tentang akhir misi Nabi Isa di dunia. Dan bagian inilah yang menjadi salah satu pembeda paling mendasar dalam keyakinan Islam. Jadi begini, menurut keyakinan Islam, ketika sebuah rencana jahat disusun untuk menyalib Nabi Isa, Tuhan melakukan intervensi ilahi. Nabi Isa tidak wafat di kayu salib. Sebaliknya, beliau diselamatkan dan diangkat langsung ke sisinya. Lalu siapa yang disalib? Keyakinan Islam menyebutkan bahwa ada orang lain yang dibuat menyerupai Nabi Isa, dan dialah yang akhirnya disalibkan. Dan ini bukan sekedar interpretasi atau cerita turun-temurun ya. Keyakinan ini dasarnya sangat kuat, langsung dari Al-Quran, yang menyatakan dengan tegas.
Mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi Allah telah mengangkatnya kepadanya. Jadi, bagi umat Islam, ini bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sudah menjadi bagian dari kepastian iman. Tapi ceritanya belum selesai sampai di situ. Kisah Nabi Isa dalam Islam tidak berhenti saat beliau diangkat ke surga. Justru, beliau masih punya peran yang super penting di masa depan, yaitu di akhir zaman. Umat Islam meyakini bahwa Nabi Isa saat ini masih hidup di sisi Tuhan. Kelak, menjelang akhir zaman, beliau akan kembali ke bumi. Misi utamanya apa? Bukan untuk membawa ajaran baru, tetapi untuk menyatukan umat manusia di bawah panji kebenaran, menegakkan keadilan, dan mengalahkan Dajjal, sosok antikristus dalam tradisi Islam, sang pembawa fitnah terbesar. Oke, jadi kalau kita rangkum, kisah Isa dalam Islam itu membentuk sebuah narasi yang utuh ya. Beliau adalah Nabi Ulul Azmi yang lahir secara ajaib, melakukan mujizat sebagai bukti dari Tuhan, menyerukan keesaannya, diselamatkan dari penyaliban, dan ditakdirkan untuk kembali sebagai penegak keadilan di akhir zaman. Komplek banget kan? Pada akhirnya, kisah Isa dalam Islam menyajikan sebuah narasi yang kuat dan unik. Ini mendorong kita untuk berpikir, bagaimana satu figur sentral bisa dipahami secara berbeda oleh tradisi-tradisi iman terbesar di dunia, dan apa yang bisa kita pelajari dari titik temu sekaligus perbedaannya?